Hai, oke, kembali lagi dengan Bu Yanti ya. Kita akan belajar PPKN tema 1, pelajaran 1. Kali ini kita akan belajar nilai dan pengamalan Pancasila, sila ke-1, 2, dan 3. Oke, materi ini gampang anak-anak, jadi syaratnya kamu harus betul-betul memperhatikan ya. Oke. Nah, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ini kamu sudah tahu ya, sudah belajar sejak kelas 3 juga sudah mengerti ya bahwa memang dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Dan anak-anak kelas 6 itu harus hafal Pancasila. Jangan sampai kalah dengan adik-adik kelas ya. Adik-adik kelasnya kan sudah pinter-pinter Pancasila, kamu juga harus hafal Pancasila. Panca itu artinya 5, sila itu aturan, jadi ada 5 aturan di dalamnya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Jadi, mulai dari kita, warga Indonesia, mulai dari bangun tidur, terus kita beraktivitas sampai malam kita tidur lagi, itu segala aktivitas kita sudah diatur oleh Pancasila. Kalau kita sadar gitu ya, kalau kita sadar sebetulnya segala aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sudah diatur sama Pancasila. Pancasila itu nilai-nilainya banyak sekali yang terkandung di dalamnya. Ya. Jadi dasar dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Nah, yang pertama adalah sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang menyebut ketuhanan yang Maha Esa. Salah ya, yang betul Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini lambangnya adalah bintang berwarna kuning dan jumlahnya hanya 1. Ini harapannya bahwa Pancasila ini menjadi pedoman arah dasar untuk warga negara Indonesia dalam berperilaku gitu. Makanya bintang itu kan menjadi cahaya atau menjadi pedoman kita dalam berperilaku. Dan warnanya kuning. Nah, ini dimaksudkan bahwa melambangkan warna kuning kan melambangkan kemakmuran, kesejahteraan. Jadi kalau kita berpedoman pada Pancasila, kita akan menjadi makmur, hidupnya terarah, maksudnya begitu. Oke. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Yang pertama adalah keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita yakin bahwa Tuhan itu memang ada. Oke, yang kedua harus takwa. Kalau sudah yakin Tuhan itu ada, ya harus takwa. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan seluruh ajaran-ajaran Tuhan dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Itu namanya takwa. Nah, kemudian saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Ya kan? Ada 6 agama. Ada apa itu? Agama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Islam, dan Konghucu, ya kan? Nah, kemarin kamu pas pelajaran pendidikan agama juga belajar ini karena ada 6 agama. Ini harus saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agamanya, oke? Kemudian kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Tidak boleh ada yang melarang-larang, tidak boleh ada yang mengganggu-ganggu. Karena itu hak asasi ya, hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Nah, pengamalan sila pertama itu bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Misalnya kalau di rumah, percaya dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai ajarannya masing-masing. Kemudian rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Kalau agamanya Katolik ya berarti harus rajin berdoa. Kemudian semua agama, kalau agama Islam ya harus rajin sholat. Kalau agama
semua agama ya harus rajin berdoa, rajin beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian harus saling menghormati antar anggota keluarga. Mungkin dalam satu keluarga ada berbeda-beda agama, ada keyakinan yang berbeda. Nah, harus saling menghormati dan mensupport. Oke. Kemudian menjalankan perintah agama yang dianut ya. Kalau sudah yakin sama ajaran agamanya ya harus dijalankan perintahnya ya kan, dan dijauhi larangan agama tersebut begitu. Kemudian ini contoh pengamalan sila pertama di sekolah. Yang pertama, sebelum belajar ini berdoa. Kalau sudah selesai belajar juga berdoa. Kemudian kalau ada teman yang berbeda agama dan keyakinan, dihormati dan diajak bermain ya kan, jangan membeda-bedakan agama. Tidak baik dan tidak boleh. Oke. Nah, ini contoh pengamalan sila pertama lah, ini kalau di masyarakat. Oke. Menghormati tetangga yang sedang beribadah. Kalau ada tetanggamu yang sedang beribadah sesuai dengan agamanya, ya kamu menghormati dengan tidak berisik, tidak membunyikan suara-suara yang keras begitu. Yang kedua, ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya. Misalnya Paijem ini kan beragama Katolik, Paijo beragama Islam. Nah, Paijem waktu Natalan itu gerejanya dijaga sama Paijo, dibantu parkirnya begitu ya, jadi saling membantu. Begitu juga kalau Paijo sedang merayakan hari besarnya, hari Idul Fitri, ya Paijem membantu jadi tukang parkir misalnya begitu, membantu pelaksanaan demi lancarnya hari besar agama temannya begitu. Kemudian menjaga kerukunan dengan tetangga meskipun berbeda agama. Nah, ini penting karena supaya kenapa kita harus menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama, ya supaya tercipta kerukunan, tidak ada gejolak masalah. Yang penting kita sehingga kehidupan menjadi selaras, harmonis gitu, dan rukun, aman, sentosa. Kalau kita menghormati tetangga yang berbeda keyakinan. Oke, kita sampai di sila kedua, Pancasila. Ini adalah berbunyi ya, sila kedua Pancasila ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini lambangnya adalah rantai emas. Nah, kalau kamu perhatikan rantainya itu ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk kotak. Ya, ini melambangkan bahwa bulat itu perempuan, sehingga kotak ini laki-laki. Jadi perempuan dan laki-laki ini bergandengan tangan, bersatu satu dengan yang lain, dan diharapkan dengan kita bergandengan tangan bersatu ini akan menjadi Indonesia yang kuat begitu. Dan lambangnya warnanya kuning ya, dilambangkan dengan kemakmuran ya. Kalau kita bergandengan tangan bersatu maka akan makmur begitu. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Ini tidak boleh saling merendahkan ya. Kemudian pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Tuhan. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Harus adil, nggak boleh membeda-bedakan. Mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Nah, ini contoh pengamalan di rumah bagaimana? Yang pertama, harus saling mencintai dan mengasihi semua anggota keluarga. Tidak boleh, kalau kamu sama adikmu, sama kakakmu tidak boleh jawil-jawilan, tutuk-tutukan ya, harus saling menyayangi, saling meminjami mainan, saling meminjami barang begitu. Supaya apa? Ya supaya rukun. Di rumah itu tidak terjadi huru-hara gara-gara perbuatanmu. Kemudian bertenggang rasa kepada adik, kakak, ayah, dan ibu, semuanya, seluruh anggota keluarga.
tidak semena-mena terhadap anggota keluarga lain dan menghargai hak-hak mereka. Misalnya adikmu sedang belajar, ya kamu harus menghargai, jangan mengganggu. Kakakmu sedang belajar, kamu harus menghargai, tidak mengganggu, menghormati dia, dan tidak membunyikan suara-suara yang mengganggu konsentrasinya belajar gitu ya. Contoh pengamalan sila kedua di sekolah. Yang pertama, tidak mengejek teman. Nah, ini tidak boleh mengejek teman karena semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya, tidak boleh diejek ya, apalagi yang mengejek adalah manusia. Nah, ciptaan Tuhan kok diejek manusia, nggak boleh. Yang kedua, bermain dengan rukun. Yang ketiga, menolong teman yang membutuhkan bantuan. Tetapi, menolong teman ini harus dilakukan dalam hal kebaikan ya. Kalau menolong teman ketika membutuhkan contekan saat ulangan cross, tidak boleh ya. Menolong teman ini di dalam hal kebaikan. Misalnya, temanmu tidak masuk karena sakit, kemudian pinjem catatanmu, boleh? Boleh. Temanmu jatuh, minta pertolonganmu, boleh ditolong? Boleh. Begitu ya. Oke, ini pengamalan sila kedua di masyarakat, menjenguk tetangga yang sakit, menyapa tetangga yang sedang berpapasan. Jadi kamu sebagai anak sudah kelas 6 sudah besar, kalau ketemu tetangganya itu ya menyapa, jangan diam saja ya. Kemudian memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini kita sampai di sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Nah, pohon beringin ini akarnya kuat, kokoh, batangnya gede. Nah, diharapkan juga begitu ya, bahwa terus itu daunnya itu kan rimbun menaungi, memberi kesejukan, ya kan, bahwa kita kalau bernaung di dalam Pancasila, kita akan sejuk, diberi pengayoman, dan akarnya pohon beringin itu kan kuat ya kan, dia menyerap air banyak. Nah, sehingga kalau kita benar-benar dimanut sama sila ketiga dalam Pancasila, ini kita akan menjadi kokoh kuat seperti pohon beringin yang mengayomi. Nah, mengayomi karena daunnya itu rimbun toh. Gitu. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga apa saja? Ini sering keluar ya anak-anak, jadi diperhatikan. Jelas, yang pertama ini persatuan kesatuan, lawang silanya aja bunyinya Persatuan Indonesia ya, jelas di situ ada nilai persatuan. Kemudian rela berkorban, bangga dan cinta tanah air, dan pengakuan terhadap keragaman suku dan budaya Indonesia. Ada 4. Ini sering keluar. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua rela berkorban, yang ketiga cinta tanah air, dan yang keempat adalah pengakuan keberagaman Indonesia. Itu aja. Contoh pengamalan sila ketiga. Menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Biar apa? Ya biar rukun, bersatu. Tidak bertengkar walaupun berbeda pendapat. Benar. Tidak berbuat gaduh di rumah. Selalu bersatu dalam menyelesaikan masalah. Kalau di sekolah, ya mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Ini maksudnya kita supaya cinta tanah air gitu. Hormat bendera itu cinta tanah air. Bukti kita bangga dan cinta dengan tanah air. Memisahkan teman yang sedang bertengkar ya. Kalau ada teman bertengkar ya dipisahkan, jangan malah disorai ya. Kemudian menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah dan meningkatkan citra sekolah itu dengan apa? Dengan prestasi, dengan apa lagi? Dengan perbuatanmu yang baik-baik ya. Bekerja sama dalam melaksanakan piket kelas, ya bagus. Ini supaya kelasnya menjadi bersih sehingga kamu nyaman belajar ya. Contoh pengamalan sila ketiga kalau di masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini contohnya. Ikut kerja bakti, gotong royong, membuat pos ronda, gitu. Menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan, supaya damai dan sejahtera. Kemudian tidak boleh membedakan ras, suku, agama, karena ingat semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, berbeda-beda meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
kemudian mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Intinya mengutamakan kepentingan Oke, selesai. Itu tadi sila pertama, nilai dan pengamalan sila pertama sampai dengan ketiga. Kalau belum jelas silahkan diulangi lagi. Dadah.